Askelon adalah kota pelabuhan kuno yang terletak di pantai selatan Palestina, yang sekarang berada di wilayah Israel modern. Dalam sejarah Islam, kota ini memiliki peran penting, terutama pada masa awal penaklukan Muslim dan dalam konteks konflik dengan tentara salib. Pada tahun 436 Masehi, setelah kemenangan Muslim dalam pertempuran Yarmuk, wilayah Palestina termasuk Askelon jatuh ke tangan pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Komandan Muslim yang terkenal, Amr bin Al-As, memimpin penaklukan Askelon yang kemudian menjadi bagian dari kekhalifahan Rashidin. Meskipun Askelon terletak di perbatasan, kota ini memiliki posisi strategis yang penting karena terletak di antara Gaza dan Yerusalem, serta berfungsi sebagai pelabuhan utama bagi perdagangan dan militer. Pada masa Umayyah dan Abbasiyah, Askelon terus menjadi kota penting dalam administrasi dan ekonomi regional. Askelon memainkan peran kunci selama Perang Salib. Kota ini menjadi benteng pertahanan bagi Muslim dalam menghadapi serangan tentara salib. Pada Agustus 99 Masehi, setelah tentara salib merebut Yerusalem, Askelon menjadi salah satu dari beberapa benteng terakhir di Palestina yang masih berada di bawah kendali Muslim. Meski demikian, tentara salib tidak segera dapat merebut Askelon karena kota ini dipertahankan dengan baik oleh garnisun Muslim. Pada 1943 Masehi, setelah pengepungan yang panjang, Askelon akhirnya jatuh ke tangan tentara salib di bawah Raja Baldwin III. Dari kerajaan Yerusalem, mereka membangun benteng besar di kota ini dan menjadikannya pusat militer penting untuk mengendalikan wilayah pesisir dan melawan upaya Muslim merebut kembali Palestina. Askelon tetap berada di tangan tentara salib hingga 1187 Masehi, ketika Salahuddin Al-Ayyubi, seorang komandan Muslim besar dan pendiri dinasti Ayyubiyah, memimpin pasukan Muslim untuk merebut kembali kota ini setelah kemenangannya dalam pertempuran Hattin. Salahuddin menghancurkan benteng-benteng di Askelon untuk mencegah tentara salib menggunakannya kembali sebagai basis operasi. Selama abad-abad berikutnya, Askelon mengalami penurunan dalam hal kepentingan politik dan ekonomi. Namun, dalam tradisi Islam, kota ini tetap diingat sebagai salah satu situs penting dalam perjuangan panjang melawan tentara salib dan upaya mempertahankan wilayah Palestina dalam kekuasaan Muslim. Meskipun sekarang berada di bawah kendali Israel, situs-situs bersejarah di Askelon, seperti reruntuhan masjid, sisa-sisa benteng, dan peninggalan arsitektur Islam lainnya, masih menjadi saksi sejarah panjang kehadiran Muslim di wilayah ini. Selain itu, banyak tokoh Muslim penting dari masa lalu yang terkait dengan kota ini, termasuk para ulama dan ahli hukum yang tinggal atau lahir di Askelon. Dalam sejarah Islam, Askelon sering dipandang sebagai simbol ketahanan Muslim dalam menghadapi kekuatan asing, terutama tentara salib, serta kontribusi besar para pemimpin Muslim seperti Salahuddin dalam membela tanah suci Islam di Palestina. Pada masa kekhalifahan Rashidin, terutama di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka. Setelah penaklukan Yerusalem pada tahun 678 Masehi, wilayah di sekitar Askelon termasuk dalam pengaruh Muslim. Pada saat itu, Askelon dianggap sebagai kota yang strategis di kawasan pesisir. Penduduk Muslim mulai bermukim di kota ini dan memperkenalkan sistem pemerintahan Islam sebagai bagian dari Syam. Askelon mengalami perkembangan perdagangan dan pertumbuhan umat Muslim. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Askelon tetap berada di bawah kendali Muslim dan menjadi salah satu kota penting di sepanjang pantai Mediterania. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan benteng pertahanan yang strategis.
pembangunan benteng, dan infrastruktur untuk melindungi kota dari serangan luar. Populasi Muslim terus berkembang, dan masjid-masjid mulai dibangun untuk kebutuhan ibadah umat Islam. Pada masa Perang Salib pertama, Askelon menjadi medan perang penting. Umat Islam menghadapi serangan dari pasukan Salibis yang ingin memperluas kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Pada tahun 1153, Askelon jatuh ke tangan pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin III dari Kerajaan Yerusalem. Banyak Muslim yang terbunuh atau diusir dari kota, dan tempat ibadah diubah menjadi gereja. Selama periode ini, Askelon menjadi bagian dari Kerajaan Kristen Yerusalem, dan umat Islam mengalami tekanan besar. Pada tahun 1187, di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam berhasil merebut kembali Askelon setelah kemenangan di Pertempuran Hattin. Salahuddin berusaha memperkuat benteng-benteng di kota ini untuk mengantisipasi serangan lebih lanjut dari pasukan Salib. Kota Askelon kembali menjadi bagian dari dunia Islam, dan umat Muslim mulai kembali bermukim di kota tersebut. Salahuddin memastikan bahwa umat Islam bisa menjalankan kehidupan mereka dengan lebih damai, meskipun ancaman dari pasukan Salib masih ada. Setelah jatuhnya dinasti Ayyubiyah, Askelon berada di bawah kendali Mamluk yang berhasil mempertahankan wilayah tersebut dari sisa-sisa kekuatan Salib. Pada abad ke-16, Kesultanan Ottoman mengambil alih kota ini. Meskipun Askelon kehilangan sebagian besar pentingnya sebagai pusat perdagangan, kota ini tetap menjadi bagian dari dunia Islam. Pada masa Ottoman, umat Islam tetap menjadi mayoritas di wilayah ini, dan mereka menjalani kehidupan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Kesultanan Ottoman. Selama abad ke-20, dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan pendirian negara Israel pada tahun 1948, situasi umat Islam di Askelon berubah drastis. Askelon kini berada di wilayah Israel, dan banyak umat Islam yang mengungsi atau diusir selama periode pendudukan. Saat ini, umat Islam di Askelon merupakan minoritas kecil. Banyak dari mereka adalah warga Arab Palestina yang mengalami diskriminasi dan pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Konflik Israel-Palestina terus menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi kehidupan umat Islam di kota ini, terutama terkait akses ke tempat ibadah dan hak-hak politik serta sosial mereka. Kondisi umat Islam di Askelon dari masa ke masa mengalami pasang surut. Dari masa kejayaan di bawah pemerintahan Muslim awal hingga masa penderitaan selama Perang Salib, umat Islam di Askelon kini menjadi minoritas di bawah negara Israel modern, dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Askelon pernah menjadi bagian dari wilayah Islam pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah setelah penaklukan oleh umat Islam pada abad ke-7. Selama masa itu, kota ini menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan penting di pantai Mediterania. Salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Islam yang dikaitkan dengan kota ini adalah Imam As-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang lahir di Gaza, tetapi memiliki hubungan sejarah dengan wilayah Askelon. Sejak pendirian negara Israel pada 1948, Askelon menjadi bagian dari Israel, dan sebagian besar penduduk Arab Muslim yang tinggal di sana pada waktu itu mengungsi atau diusir, seperti yang terjadi di banyak wilayah Palestina lainnya selama dan setelah Perang Arab Israel. Dalam narasi Islam modern,
terutama di dunia Arab dan Muslim, Askelon dan wilayah sekitarnya sering dianggap sebagai bagian dari Palestina yang dijajah Israel. Konflik yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina membuat Askelon menjadi wilayah yang sering terkena serangan roket dari kelompok perlawanan di jalur Gaza, yang sebagian besar anggotanya adalah Muslim. Askelon adalah kota modern di Israel yang telah berkembang pesat secara ekonomi dan infrastruktur. Namun, dari perspektif dunia Islam, khususnya Palestina, kota ini termasuk bagian dari wilayah yang dianggap sebagai tanah Palestina yang diduduki. Perang dan konflik di daerah tersebut tetap menjadi isu yang signifikan, dengan Askelon sering berada di bawah ancaman serangan akibat konflik Israel-Palestina. Wilayah ini sering menjadi bagian dari diskusi politik dan ideologis di dunia Islam terkait hak atas tanah, pengungsian, dan hak kembali bagi warga Palestina. Secara umum, Askelon dalam versi narasi Islam pada abad ke-21 sering dikaitkan dengan konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina, dengan fokus pada perjuangan untuk kedaulatan Palestina dan perlindungan hak-hak Muslim di wilayah tersebut. Askelon adalah kota pelabuhan yang terletak di pantai selatan Israel modern, yang memiliki sejarah panjang dan sering disebut dalam konteks sejarah Islam, terutama pada era Perang Salib dan ekspansi Islam di wilayah Syam, Suriah, dan sekitarnya. Secara khusus, ilmuwan dan ulama Islam melihat sejarah kota ini dari perspektif keagamaan, sejarah militer, dan politik. Askelon pertama kali ditaklukkan oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Ini terjadi setelah kemenangan Muslim dalam pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium. Kota ini, yang terletak di jalur perdagangan dan strategis, menjadi bagian dari Provinsi Palestina, Jun Filastin, di bawah kekuasaan Kekhalifahan Rasyidin, Umayyah, dan Abbasiyah. Bagi para ulama dan sejarawan Islam, penaklukan kota ini dianggap sebagai bagian dari jihad dan ekspansi Islam yang bertujuan untuk menyebarkan agama dan melindungi wilayah-wilayah kaum Muslim dari ancaman eksternal, khususnya dari Bizantium yang pada waktu itu masih memegang kendali atas sebagian besar wilayah Syam. Pada abad ke-11 dan 12, Askelon menjadi arena penting dalam konflik antara umat Islam dan tentara salib. Selama era Perang Salib, kota ini menjadi benteng pertahanan bagi umat Islam di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah melawan invasi tentara salib yang datang dari Eropa. Para sejarawan Muslim seperti Ibn al-Athir dan Ibn Kathir menceritakan perjuangan yang terjadi di Askelon, di mana benteng kota menjadi titik krusial dalam perlawanan Muslim terhadap tentara salib. Ulama seperti Ibn al-Athir sering menulis mengenai jihad dan semangat pertahanan Islam yang berkaitan dengan Askelon, mencatat bahwa pertempuran di sana dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan tanah suci dari serangan eksternal. Askelon akhirnya direbut kembali oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1287 setelah pertempuran Hittin, di mana Salahuddin berhasil mengalahkan tentara salib secara signifikan. Bagi para ulama dan ahli sejarah Islam seperti Ibnu Shaddad, yang merupakan salah satu kronik penulis kehidupan Salahuddin, peristiwa ini dilihat sebagai bukti kemenangan iman Islam dan keadilan Islam atas tanah yang dianggap suci. Kemenangan Salahuddin di Askelon sering dianggap sebagai simbol kejayaan Islam dan kekuatan jihad. Salahuddin sendiri dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan dihormati tidak hanya oleh Muslim,
tetapi juga oleh banyak pihak di Eropa karena perilakunya yang manusiawi dalam perang. Beberapa ulama Islam mengaitkan Askelon dengan kisah-kisah keagamaan dan eskatologis. Kota ini memiliki hubungan dengan beberapa tokoh dan peristiwa yang disebutkan dalam tradisi Islam. Misalnya, diyakini bahwa Askelon adalah tempat kelahiran Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Selain itu, beberapa ulama dan orang awam menganggap Askelon sebagai salah satu tempat di mana banyak pahlawan Muslim syahid dalam upaya mempertahankan Islam. Oleh karena itu, kota ini juga memiliki makna spiritual bagi beberapa kalangan Muslim. Beberapa ulama dan ilmuwan Muslim modern, seperti arkeolog dan ahli sejarah Islam, menyoroti pentingnya Askelon dalam sejarah peradaban Islam di wilayah tersebut. Banyak peninggalan arkeologi di Askelon yang mencerminkan jejak peradaban Islam pada masa-masa kejayaan kekhalifahan. Beberapa ulama kontemporer melihat sejarah panjang Askelon sebagai cerminan dari dinamika antara peradaban Islam dan peradaban lain, serta pelajaran tentang bagaimana umat Islam berhasil mempertahankan wilayah-wilayah penting mereka. Dari perspektif sejarah Islam, Askelon atau Askelon memiliki tempat yang signifikan sebagai bagian dari ekspansi awal Islam dan perjuangan melawan tentara salib. Ulama dan sejarawan Islam melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Askelon sebagai bagian dari jihad dan pembelaan terhadap tanah Islam. Pandangan ini menempatkan kota tersebut dalam konteks spiritual dan historis, sebagai simbol dari perjuangan mempertahankan tanah suci dan keadilan dalam perang.